Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang salam atau pesan memesan. Faslun fi ahkamir rahni. Pasal yang membahas tentang rahan. Rahan itu adalah gadai menggadai. Farihanul maqbudah, kata Allah Subhanahu wa taala, farihanul maqbudah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu rahan? Rahan itu secara bahasa adalah ketetapan, sebut. Wa syar'an ja'alu 'ainin maliyatin wa thiqatin bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuril wafa. Menjadikan satu benda yang berharga yang bisa dijual sebagai jaminan untuk hutang, yang mana benda ini akan dijual ketika seseorang tidak bisa membayar hutangnya. Jadi ada orang mau minjem duit, kemudian diminta jaminan, itu disebut gadai, diminta jaminan. Nah, si jaminan ini adalah barang yang digadaikan, barang yang digadaikan. Ketika seseorang yang minjem uang tadi nggak bisa menggantikan pinjamannya, maka si barang gadaian ini dijual, kemudian harganya nanti untuk melunasi hutangnya, sisanya dibalikin kepada orang yang punya barang itu, artinya kepada si pembelinya. Ini yang diperbolehkan dalam syariat. Makanya kenapa pegadaian yang ada itu haram, riba, sebetulnya bukan gadainya yang riba. Gadainya sih halal, bahkan ada dalam syariat, tapi caranya. Karena mereka kan, kita gadai nih, misal kita gadai laptop, gadai motor, gadai mobil, gadai apa aja, misal katakan kita minjem uang 20.000, maka ketika kita ngembalinya itu yang lebih gitu. Pertama tuh salahnya di sana kan, misal katakan 12 bulan 20.000 kita minjemnya, setiap bulan 2.000, kan harusnya kalau 10 bulan udah 20.000, udah selesai dong. Ini 12 bulan, maka ada lebih 4.000 di sana, 24.000, itu yang riba pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ini nggak bisa menggantikan uang 20.000 itu, maka itu mutlak si barang menjadi sitaan. Si pegadaian itu titik haram yang kedua. Harusnya caranya adalah dijual dulu itu barang, dapat berapa hasil penjualannya, dipakai untuk membayar 20.000, lebihnya kembali, karena itu haknya si peminjam. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini katakan wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Semua yang boleh, yang sah dijual belikan, maka sah juga untuk digadaikan, apapun itu. Yang sah diperjualbelikan, maka sah juga untuk digadaikan di dalam hutang. Artinya digadaikan sebagai jaminan hutang. Idza istaqarra subutuha fi dhimmah, kalau betul-betul tercapai bahwa si barang yang digadaikan ini secara keseluruhan miliknya dia. Artinya barang yang digadaikan ini cuma boleh kepemilikan dia gitu. Nggak boleh misal kalau di sini katakan waqtar al-musannif bid-duyun 'anil a'yan falyasih ar-rahnu 'alaiha ka'in maghsubah. Misal menggunakan barang yang digadaikan itu dengan barang gosoban. Gosop, tahu gosop kan ya? Gosop tuh minjem tapi nggak ngomong. Minjem nih, santri sering banget biasanya. Dia minjem tapi nggak ngomong gitu. Maka ini gosop tuh sebenarnya sama aja sama nyuri gitu. Kalau dibalikin namanya gosok, kalau nggak dibalikin namanya nyuri gitu. Itu paling sering di masjid, kalau santri itu paling sering ya. Berangkat pakai itu kan sendal, ntar pulang nggak pakai, nggak ada sendalnya, diambil sendal siapa aja, ntar berangkat pakai sendal itu lagi, tahu-tahu ntar sendal dia ada di masjid, ganti-gantian tuker-tukeran gitu. Biasanya jaket atau apapun bisa. Intinya barang gosoban lah, barang yang bukan hak milik dia, dia statusnya minjem, nanti akan dikembaliin, tapi minjemnya tuh nggak ngomong gitu. Nah itu nggak boleh dijadiin barang gadean, misal ngegosok, misal
Ya kalau sepatunya sepatu mahal begitu kan, nggak gosok sepatu dijadiin barang gadaian nggak sah gitu. Atau barang pinjaman, udah minjem dijadiin gadaian kan gila gitu. Jadi intinya betul-betul harus si barang itu punya andia, nggak boleh barang-barang yang bukan nggak punya andia gitu. Wahtaraza bistiqrar anid duyun qabla istiqrariha kadai salam. Keluar dari betul-betul diyakinkan bahwa barang itu adalah kepemilikan dia, maka juga pengecualiannya itu kalau baru barang pesanan. Dia pesen nih, pesen barang udah dikasih. Kan kemarin kita baru bahas bab salam tuh, boleh kan pesen itu bayarnya kredit gitu, tempo. Barangnya baru barang pesenan, belum selesai bayarnya, udah digadein. Nah ini juga sama, nggak boleh. Ini barang banyak terjadi nih kalau sekarang nih. Ya kan, misal gini. Ini misal motor, mobil, kayak kita rumah juga kadang begitu kan. Nah ini misal kemarin contohnya Po Hidi itu ada yang mau ngegadai rumah. Ya kan, misal mau ngegadai rumah, ternyata dia sendiri bayar rumah itu belum selesai, belum lunas. Ya kan, itu masih barang belum punya dia, kok udah digadein lagi. Misal motor, dia bayar belum lunas, terus dia butuh uang, dia pinjam uang, dia gadein tuh barang, itu udah nggak sah duluan. Jadi syaratnya yang pertama di sini sebutkan idza istaqarra subutuha fi dhimmah. Kalau betul-betul diyakini bahwa barang tersebut adalah milik dia secara keseluruhan. Walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yakbidhu. Bagi orang yang menggadaikan boleh membatalkan penggadaian itu selama orang yang digadaikan belum menerima barangnya. Misal anak ngegadein kitab, anak gadein Mang Agus, maka sebelum Mang Agus pegang kitab anak, walaupun anak udah pegang uangnya ya, itu boleh dibatalkan secara sepihak, anak doang yang batalin. Walaupun Mang Agusnya nggak setuju, udah seneng, kitab udah seneng misal, kitab masih cakep nih, masih bisa dipakai misal. Jadi nanti ada penjelasannya ya, kalau si barang gadaian kan, barang gadaian nggak boleh dipakai kemarin ya, itu haram, termasuk riba, kecuali nanti ada caranya gitu. Jadi misal, udah cakep nih, bisa masih dipakai, misal gitu, bisa nih masih dipakai apa segala macam. Tapi Mang Agus belum menerima kitab anak, belum anak kasih, dia belum megang, belum diterima. Walaupun anak udah nerima uangnya, maka anak boleh membatalkan. Nggak jadi nih, anak pikir sayang gitu. Karena nanti bapak butuh uangnya masih bisa di cancel, ini masih anak butuhin barangnya, jadi nggak jadi, itu masih boleh. Selama orang yang digadaikan, karena anak pegadai, dia yang menerima gadaian. Orang yang menggadaikan boleh membatalkan selama orang yang menerima gadaian belum menerima. Kemudian wala yadmanuhul murtahin illa bita'addi. Nah, orang yang menerima gadaian itu tidak menanggung gitu. Menanggung kerusakan barang gadaian illa bita'addi, kecuali dengan sengaja dia rusakin. Jadi andaikan selama si barang gadaian itu dipegang sama orang yang menerima gadai kemudian rusak, entah itu rusaknya sebab apa aja, misal tuh kan nggak boleh dipakai ya, misal nggak boleh dipakai, dia amanah cuma boleh dijaga doang. Artinya dijaga ya udah dijaga, misal cuma ada cas doang, misal handphone yang digadai ada cas doang, motor aneh panasin doang, aneh angetin, mobil aneh angetin, rumah cuma aneh bersih, terus kemudian rusak, ya namanya nggak dipakai, ya kan, namanya nggak dipakai cuma dipanasin doang, tetap aja motor kayak mobil, rumah walaupun dibersihin tapi nggak dipakai, tetap aja pasti ada sesuatu yang rusak. Maka itu tidak berada dalam tanggungan orang yang menerima gadaian, kecuali benar-benar dia rusakin dengan sengaja. Itu dengan sengaja dia yang rusakin. Nah kalau misal aneh jujur nih, misal kan, karena kita nggak tahu kan statusnya di sana siapa yang rusakin. Misal Mang Agus tadi jujur, dia yang terima gadaian jujur, aneh yang rusakin. Nah itu syaratnya harus sumpah. Mang Agus ini sumpah aneh yang rusakin dengan sengaja. Tapi kan kayaknya jarang banget ya orang jujur sekarang mungkin gitu loh. Atau cara yang kedua, kalau memang betul itu rusak dengan sengaja si penerima gadaian, maka dia harus punya saksi.
orang yang menggadaikan, anak ketika menuduh, oh itu ente sengaja rusakin kok anak tahu. Nah, maka harus ada saksinya, gitu, supaya bisa menjadi tanggungan si penerima gadaian. Jadi intinya kalau barangnya rusak yang digadaikan itu bukan menjadi tanggungan orang yang menerima gadaian. Wa idza qabadha ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'an. Kalau si penerima gadai ini sudah menerima sebagian dari haknya, maka tidak menafikan, tidak keluar sesuatu apapun dari si gadaiannya itu sampai dia menerima semua. Jadi kalau udah diterima tadi itu barangnya udah diterima sama Allah sama si orang yang menerima gadaian, udah ngasih, udah terima uangnya, maka itu barang gadaian tetap berada dalam tanggungannya dia sampai ngembaliin semua total. Utangnya belum lunas, baru 2 kali bayar misalnya, atau baru setengahnya, baru 2/3-nya, maka tetap itu barang nggak boleh ambil, tetap masih ada sama orang yang menerima gadaian sampai anak menyelesaikan, mengembalikan semua hutang itu tadi. Jadi ini sih sampai dibahas ke sana. Nah, habis ya. Sekarang muncul pertanyaan, gimana caranya supaya barang gadaian bisa dipakai? Caranya ketika akad disyaratkan. Saya terima barang gadaian ini, syaratnya selama barang gadaian ini ada pada saya, maka boleh saya gunakan untuk kepentingan yang diizinkan dalam syariat. Apapun itu, misal gadaiannya motor, boleh pakai untuk kepentingan. Jadi kepentingan di sana kalau mau dijelasin, jelasin. Misal kepentingan untuk nge-grab, misal silahkan jelasin. Kepentingan untuk berangkat kerja, misal kepentingan untuk kesehari-harian gitu. Kepentingan untuk usaha, begitulah katakan. Mobil, rumah, kepentingan untuk saya tinggalin, saya tempatin sehari-hari gitu. Bukan untuk disewain lagi. Maka ketika disewakan lagi itu jadi riba gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi sesuai penggunaannya, sesuai perjanjiannya, sesuai syaratnya. Ketika itu disyaratkan di dalam akad, maka jadi boleh. Tapi kalau enggak, ya sudah enggak. Nah, kebanyakannya kan emang nggak disyaratin kan. Makanya kenapa kemarin anak jelaskan barang gadaian nggak boleh dipakai, karena memang dasarnya nggak boleh dipakai. Itu cuma amanah, kita disuruh jaga doang sebagai jaminan kalau nanti dia nggak bisa ngembaliin utang, maka dijual, utangnya dibayar dari hasil penjualan, sisanya kembali, maka boleh dipakai dengan syarat. Sampai sini ada yang kurang jelas ini tentang rahan, tentang gadai menggadai. Intinya sebetulnya boleh, yang nggak boleh ribanya. Dari kayak sawah itu kan kemarin ini udah kita bahas ya. Jadi kalau gade kan gini, kemarin yang salah tuh apanya? Bukan gade sawahnya ya. Jadi aneh minja ya, gini. Kemarin tuh kan gini, prakteknya gimana? Aneh punya sawah, terus aneh ngegade. Harusnya si sawah itu ada, misal aneh punya sawah tadi, aneh gadein sawah ke Magus, aneh minjem uang, ya kan, aneh minjem uang. Harusnya si sawah itu berada pada tanggungan Magus, karena aneh pinjem uang, ya kan? Udah selesai. Itu kalau gadenya kayak gitu boleh. Terserah tuh sawah mau dipakai apa, selama tadi di akadnya dijelaskan perjanjiannya. Ane pakai buat nyawah ya, ane pakai buat ternak ya, terserah. Atau ane pakai buat bangunan, selama ente bisa apa selesai ngembaliin, baru ntar hancurin aja bangunannya. Misalnya entah buat apapun itu ya, yang penting udah diakadin. Itu sah, boleh. Tapi kan prakteknya nggak gitu. Ane minjem uang, sawahnya, terus kemudian ya sawahnya ane yang nggarap. Ketika panen itu, dia dapat untung, aneh harus ngembaliin. Itu ribanya berkali-kali lipat gitu. Iya, ribanya banyak banget, untung gede dia.
Harusnya bukan pakai akad gade gitu. Kalau mau kayak gitu nanti ada caranya, akad syarikah atau mudharabah. Intinya akad untuk kalau kata orang kita tuh kerjasama gitu, apa? Sedia. Saham modal. Modal, tanam modal kan, tanam saham. Jadi ketika untung ya bagi dua, rugi ya bagi dua. Kalau ini kan enggak, andaikan rugi, ya udah tetap anak harus balikin utang anak ke dia kan gitu. Itu ribanya udah berkali-kali lipat. Jadi kalau gade sawah, gade apapun boleh gitu. Yang penting betul tata cara penggadaiannya itu. Intinya gade itu adalah jaminan tadi. Makanya kita jelasin dulu apa definisi gade itu. Satu benda yang berharga yang dijadikan jaminan sebagai penunjang hutangnya dia. Ketika dia nggak bisa bayar hutang, maka barang tersebut dijual untuk melunasi hutangnya, sisanya kembaliin lagi ke orang yang punya barang. Jadi cuma sekedarnya aja. Ini sekarang udah banyak sebetulnya kayak gini, orang-orang cingkrang lah gitu. Saudara-saudara kita udah banyak. Anak lihat ada apa namanya ya, pokoknya Bintoro Corp. Terus ada lagi, pokoknya udah banyak lah yayasan-yayasan yang sekarang mau kredit mobil syar'i, betul-betul syar'i. Anak baca udah banyak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina